untuk Untuk mengirimkan sinyal saat berkomunikasi dari perangkat yang satu dengan yang lain, handphone mengeluarkan gelombang elektromagnetik yang ternyata setelah diteliti di University of Arizona, gelombang tersebut dapat mengakibatkan penyakit-penyakit yang berbahaya. Gelombang elektromagnetik yang dikeluarkan dari handphone tersebut dapat menembus ruang hampa udara, dan radiasi yang diterima secara kumulatif dapat menimbulkan penyakit di antaranya, seperti kanker otak, tumor otak, Alzheimer, kehilangan konsentrasi, dan yang paling ringan adalah dapat menyebabkan sakit kepala. Setelah dilakukan berbagai macam penelitian, WHO dengan 31 ilmuwan dari 14 negara akhirnya menyatakan bahwa radiasi handphone sudah tergolong dalam karsinogenik kategori 2B, yang artinya bahayanya sama seperti bahan pestisida untuk tanaman atau gas pembuangan dari bensin. Untuk mengirimkan sinyal saat berkomunikasi dari perangkat yang satu dengan yang lain, handphone mengeluarkan gelombang elektromagnetik yang ternyata setelah diteliti di University of Arizona, gelombang tersebut dapat mengakibatkan penyakit-penyakit yang berbahaya. Gelombang elektromagnetik yang dikeluarkan dari handphone tersebut dapat menembus ruang hampa udara, dan radiasi yang diterima secara kumulatif dapat menimbulkan penyakit di antaranya, seperti kanker otak, tumor otak, Alzheimer, kehilangan konsentrasi, dan yang paling ringan adalah dapat menyebabkan sakit kepala. Setelah dilakukan berbagai macam penelitian, WHO dengan 31 ilmuwan dari 14 negara akhirnya menyatakan bahwa radiasi handphone sudah tergolong dalam karsinogenik kategori 2B, yang artinya bahayanya sama seperti bahan pestisida untuk tanaman atau gas pembuangan dari bensin. ya, selamat malam teman-teman. Kita akan segera mulai ya, dan akan direkam. Jadi kalau yang tidak ikut ataupun yang terlambat nanti bisa mendengar rekamannya. Tapi saya membiasakan ya disiplin. Kalau Pak molor itu ya toleransi 5 menit lah ya, nggak apa-apa ya. Kita telat-telat dikit, tapi jangan terus nunggu sampai 15 menit gitu. Jamnya mulai ya mulai. Nah, malam hari ini kita akan berbicara mengenai radiasi, karena memang kita hidup di era digital, era teknologi yang tidak mungkin ya. Terus misalnya kita nggak mau pakai laptop, ya gimana sekarang kerja dari rumah ya lebih banyak, atau pakai gadget nggak mungkin. Kita kehilangan gadget kayak kehilangan segalanya. Orang bisa, orang kadang kadang lucu juga ya, orang bisa ketinggalan ketinggalan pasangan atau pasangan nggak ikut ya nggak apa-apa lah. kalau kalau HP-nya nggak ikut pulang diambil lagi. Karena bayar semuanya di situ, berita semuanya di situ, kerjaan di gadget semua aja. Kalau pasangan ketinggalan mungkin malah nggak sadar kali. Tadi mana? Oh iya tadi berangkat bareng. Atau bukan ketinggalan lah, ini istri saya udah sebulan lebih di Singapura nih, dan di hari Senin baru pulang gitu ya. Kayaknya sebulan istri di Singapura kok ya. Awalnya mikir gitu ya, wih gimana nih gitu. Saya nggak pernah pisah terlalu lama ya. Saya pergi itu paling lama 4-5 hari, walaupun pergi ke Papua ya 3-4 hari pulang. Besok pagi saya ke Palu ya Senin pulang. Jadi biasanya saya yang pergi, istri yang di rumah gitu ya. Itu pun nggak pernah lama, pergi lebih dari seminggu pasti saya dengan istri gitu ya. Tapi ini istri yang pergi sebulan lebih gitu ya. Ya dilatih-latih lama-lama bisa juga gitu, sibuk-sibukin aja gitu ya. Tapi kalau nggak pegang HP 1 hari kok kayaknya, jangankan 1 hari, 1 jam aja kayaknya intermittent fasting lebih berat ya. Lebih mudah, maksudnya intermittent fasting lebih mudah gitu ya. Puasa gadget gimana, puasa gadget semuanya di situ gitu ya. Nggak makan nggak apa-apa, yang penting pegang gadget bisa. Nah, tapi ternyata ada sesuatu di dalam alat-alat elektronik kita ya. Oke, jadi langsung saya serahkan aja biar Pak Jos yang menyampaikan, karena bukan yang pertama kali. Jadi ya
teman-teman sudah kenal mestinya ya, Pak Jos Martono dari Bandung, seorang coach kesehatan yang sudah puluhan tahun di perusahaan KK Indonesia. KK itu singkatan dari, saya lupa, nanti Pak Jos jelasin. Ya, silakan Pak Jos. Baik, selamat malam Pak Jarod dan teman-teman semua. Salam sehat luar biasa selalu ya. Pak Jarod, tadi KK itu Kansen Kenko ya, dari bahasa Jepang, artinya kesempurnaan kesehatan. Wah, keren namanya. Kansen Kenko. Kenko. Ya, kalau kita lihat Kansen itu artinya sempurna, Kenko itu artinya sehat, begitu Pak. Namanya keren banget tuh. Ya itu namanya kesembuhan holistik gitu. Iya betul Pak. Jadi sempurna gitu semua, holistik betul Pak. Jadi semua kesehatannya itu holistik betul. Artinya seperti itu. Mirip dengan yang PHS ini cocok, makanya ini semua senang sekali bisa berkumpul lagi dengan teman-teman di komunitas PHS, orang-orang yang memang peduli kesehatan ya. Dan tentunya kita ini segelombang semua. Kalau tadi gelombang radiasi, kalau kita ini gelombang kesehatan lain ya Pak ya, energinya beda. Baik Bapak Ibu, sekarang kita juga sedang ada di Zoom, sedang menggunakan laptop atau HP, itu semua juga sedang menerima paparan radiasi. Nah ini artinya kan kita sedang berhadapan dengan alat elektronik ini. Belum Wi-Fi-nya di rumah kita, ya kan? Itu adalah semua paparan radiasi. Jadi topik kita malam ini adalah mengenai masalah radiasi. Bahayanya nggak kelihatan sih, memang radiasi itu seperti virus ya, virus COVID, virus apapun kita nggak pernah lihat, kecuali pakai mikroskop ataupun pakai alat-alat khusus. Nah Bapak Ibu, kemarin saya bicara mengenai detox dan juga bagaimana nutrisi sel. Kalau sekarang saya akan bicara mengenai radiasi, hubungannya dengan energi sel. Karena tubuh manusia itu terdiri dari sel dan kita butuh nutrisi, kita juga butuh energi. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai untuk presentasinya, untuk memsingkat waktu. Oke. Ya, harapan semua orang tentunya Bapak Ibu hidup sehat, bahagia, ya, awet muda, panjang umur. Betul ya Bapak Ibu ya, sehat optimal, terhindar dari berbagai penyakit. Itu pasti harapan semua orang, atau apalagi yang ada dalam komunitas PHS. Nah masalahnya sekarang ini dengan kondisi zaman yang saat ini, gaya hidup kita berubah Bapak Ibu. Yang dulu zamannya pakai kirim surat pakai pos ya, sekarang udah nggak mungkin lagi ya, semua udah kirim berita semua melalui WhatsApp, melalui apalagi SMS saja udah jarang banget ya, kita selalu menggunakan WhatsApp, Telegram dan sebagainya, berbagai media sosial kita. Kemudian nonton, nah dulu nonton TV ya kan, banyak nonton TV, sekarang berapa orang sih yang sering nonton TV Bapak Ibu? Saya sendiri udah jarang nonton TV Bapak Ibu, saya lebih banyak nonton di mana? Di gadget saya ataupun di laptop ya, kita lihat YouTube, kita lihat dari berbagai informasi di Google dan sebagainya. Jadi udah jarang lihat TV lagi karena TV belum muncul, beritanya yang di gadget kita sudah muncul. Betul Bapak Ibu ya. Jadi TV itu, siaran TV bisa tunggu nanti berita jam berapa, ini mah dalam detik yang sama ataupun dalam menit yang nggak jauh beda sudah keluar beritanya Bapak Ibu. Jadi up to date dan juga langsung gampang diakses dimanapun tanpa harus buka TV lagi. Kemudian kamera, dulu kamera paling top Kodak namanya, sekarang bukan Kodak lagi Bapak Ibu. Apa mereknya Bapak Ibu? Apa sih merek yang paling top kamera? Bukan Kodak lagi Bapak Ibu ya. Kalau nggak Samsung, Apple ya, atau apa? Oppo. Ah itu ya, selfie expert. Nah Bapak Ibu, jadi itu yang gaya hidup sudah berubah Bapak Ibu. Foto-foto udah nggak pakai kamera lagi kebanyakan. Sangat sedikit orang-orang mungkin yang profesional saja yang masih menggunakan kamera-kamera yang profesional tuh ya. Tapi kalau yang kita yang biasa-biasa aja, jepret-jepret pakai apa Bapak Ibu? Pakai HP. Dan di mana udah gitu diupload, kemana uploadnya? Ke Facebook, Instagram, ya kan, TikTok. Nah itu adalah sudah gaya hidupnya saat ini seperti itu. Pengguna HP di Indonesia saat ini dari 250 juta penduduknya, sekarang sudah 170, hampir 180 juta orang yang menggunakan HP Bapak Ibu. Dan digunakan HP-nya bisa 40 kali sehari, ya, bahkan lebih. Dan juga dalam waktu yang berjam-jam, ya, kurang lebih antara di survei 5, 6, 7 jam, bahkan ada yang sampai 7 jam sehari, ya. Jadi sangat luar biasa ya, sampai seperti jam kerja Bapak Ibu ya.
Jadi jam kerja tuh ngapain tuh, jangan buka HP ataupun menggunakan alat elektronik ya, pasti karena pekerjaannya seperti itu atau bisnisnya memang harus menggunakan HP atau alat-alat elektronik. Nah inilah zaman kita Bapak Ibu, zaman yang sekarang kita adakan, yang sekarang kita ada maupun nanti ke depan juga ya. Jadi ini sudah gaya hidupnya berubah. Nah maka zaman berubah, penyakit bertambah. Nah zaman dulu kita penyakit-penyakit itu ya yang umum-umum saja, dari virus, dari bakteri, ya kan, yang menular tentunya Bapak Ibu. Lalu ada lagi penyakit-penyakit yang non menular, yaitu degeneratif. Penyakit degeneratif adalah penyakit penurunan fungsi organ. Karena apa Bapak Ibu? Karena menua ya, karena menua dan kurang nutrisi, kurang pengetahuan untuk mengolah tubuh kita Bapak Ibu. Ya, nah tapi jangan lupa bahwa dengan perubahan zaman ini penyakit bertambah, salah satunya adalah karena radiasi. Nah, kenapa Bapak Ibu zaman berubah? Satu, banyak orang sekarang dengan semua elektronik, banyak orang mager, malas gerak, ya kan? Kita nongkrong aja di depan laptop gitu ya, nongkrong di depan gadget gitu, baca lihat gadget aja sampai berjam-jam, lupa bangun, lupa gerak Bapak Ibu, ya. Kemudian makanan olahan begitu banyak, lemak berbahaya, pewarna, perasa dan lain-lainnya, ya. Kemudian yang penting juga, yang sangat sekarang bahaya sekali adalah efek samping teknologi yang kita gunakan sehari-hari ya. Saat ini kita sedang gunakan teknologi Zoom ya, yang menggunakan laptop, handphone, dan WiFi, itu adalah radiasi. Kita nggak bisa anggap remeh Bapak Ibu masalah radiasi ini. Karena kalau kita hubungkan antara sel tubuh manusia dengan radiasi Bapak Ibu, tubuh manusia itu dibangun oleh lebih kurang 100 triliun sel. Dan setiap selnya mengandung elektron. Elektron sel itu punya kekuatan 70 sampai 90 miligauss. Ya, itu satuannya Gauss Bapak Ibu. Seperti kita ada baterai. Jadi kalau kita anggap seperti mobil, tubuh kita ini energinya dari aki kita. Nah, aki setrumnya kita ini harus 70 sampai 90 miligauss. Jika sel tubuh kita elektronnya itu selnya di bawah 30 miligauss, maka sel imun, kekebalan tubuh kita melemah. Bahkan sel kanker, sel CA yang ada di dalam tubuh kita itu bisa mudah menyebar dan mudah aktif, mudah menyerang bahkan aktif ya. Nah, jadi sel tubuh manusia itu hanya dapat menerima batas toleransi radiasi sebesar 2 miligauss dalam satu kali paparan. Berapa Bapak Ibu? 2 miligauss dalam satu kali paparan. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, ini nih banyak orang nih, kita termasuk yang mana nih? Bapak Ibu termasuk yang mana nih? Yang banyak sekolah ataupun kuliah ataupun kita pekerjaannya banyak yang online, harus menggunakan daring ya, menggunakan jaringan semua dengan sistem online. Ya, work from home ya misalnya, ataupun sekolah melalui jaringan. Dulu waktu pandemi semuanya sekolah kuliah melalui online Bapak Ibu ya. Nah, ini banyak orang sampai saat ini juga masih seperti ini Bapak Ibu, karena meneruskan masa pandemi kemarin. Kemudian pasukan mabar tahu nggak Bapak Ibu? Main bareng, main game bareng tuh ya. Main game online kan bisa barengan tuh di mana-mana ya. Atau yang sering pakai hair dryer ya, tiap hari pakai hair dryer, mengeringkan rambut, alat-alat rumah tangga kita semua pakai elektronik, ataupun yang dekat dengan tegangan tinggi atau pekerjaannya memang ngurusin tegangan tinggi yang harus naik ke BTS dan sebagainya, ataupun berhubungan dengan listrik yang tegangan tinggi, atau kerja di rumah dengan ya pakai online, atau memang pekerjaannya atau bisnisnya jual beli online ya, trading di online. Nah, ini juga menggunakan semua gadget, atau kerja di bagian IT ya, bagian IT yang berhubungan dengan hardware yang besar-besar itu semua Bapak Ibu. Atau Anda seorang pilot, pekerja di bandara atau penumpang pesawat yang sering terbang sana sini. Itu radiasi loh Bapak Ibu naik pesawat. Nah, kita juga belum tahu ya, padahal waktu kita naik pesawat itu ada radiasinya tinggi sekali Bapak Ibu. Kemudian driver online. Nah, driver online tahu sendiri Bapak Ibu ya, semua pakai gadget ya, mengandalkan gadget semuanya. Pasti lihat terima order, ngirim kemana, pasti dia dekat sekali dengan handphone ataupun alat elektronik. Lalu yang Pak LDR. Nah, LDR itu hubungan jarak jauh ya. Ini Pak Jarot, ini ibu di Singapura LDR nggak nih? LDR ini Pak Jarot juga kayaknya nih. Setiap malam video call ya Bu, apa ya? Nah, jadi itu juga pakai gadget ya. Nah, long distance relationship LDR itu. Jadi mana Bapak Ibu, inilah
Kita termasuk yang mana? Ya, Bapak Ibu tinggal lihat sendiri. Nah, masalahnya Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, efek negatif dari paparan gelombang elektromagnetik banyak sekali Bapak Ibu. Satu, jadi mudah lelah. Kedua, insomnia, susah tidur Bapak Ibu. Waktu pandemi kemarin tuh banyak banget tuh teman saya yang susah tidur. Kenapa? Nggak kena COVID, tapi susah tidur. Kenapa? Karena terlalu banyak lihat gadget Bapak Ibu. Ya kan, karena nggak ada kerjaan di rumah, banyak lihatnya gadget, ataupun pekerjaannya melalui gadget. Akhirnya malah insomnia. Kemudian sakit kepala, vertigo. Nah, mulai muncul Bapak Ibu. Banyak sekarang kasus-kasus vertigo mulai bermunculan. Pada saat pandemi juga banyak kita menangani yang masalah seperti ini Bapak Ibu. Lalu fatigue syndrome, kecapean, mudah lelah, yaitu terlalu lelah. Ya, kemudian nyeri otot, sendi, ya pengennya dipijat melulu, karena ini sakit, itu sakit ya. Nah, itu banyak hal, karena memang kena salah satunya gadget Bapak Ibu. Lalu kecemasan, depresi, itu juga salah satu pengaruh ke saraf Bapak Ibu. Ke saraf-saraf kita jadi tegang, jadi cemas, mudah cemas ya, jadi mudah depresi juga. Atau bermutu. Bermutu itu apa Bapak Ibu? Bermuka tua Bapak Ibu. Bermutu itu bermuka tua ya. Jadi bukan bermuda ya, harusnya bermuka muda Bapak Ibu. Kayak orang-orang PHS nih kayaknya bermuda semua nih kalau ikut acara latihan olah nafasnya Pak Jarot ya. Nah, jadi kita harus jadi orang yang bermuda, bukan bermutu Bapak Ibu ya. Bermutu maksudnya bermuka tua. Nah, kemudian kualitas sperma. Nah, kalau untuk laki-laki yang sering ngantongin gadgetnya, handphonenya di saku celana, nah ini mengurangi kualitas sperma Bapak Ibu. Sudah diriset Bapak Ibu, sudah di berbagai negara Eropa, Amerika sudah banyak sekali. Mengurangi kualitas sperma. Ya. Kemudian untuk ibu hamil, nah janinnya juga bisa berpengaruh Bapak Ibu. Sudah diuji di Belgia, di 12.000 anak. Itu kenapa banyak penyakit sekarang ini mulai ada penyakit autis, hiperaktif. Dulu-dulu kan nggak ada. Zaman Pak Jarot dulu ada nggak penyakit autis Bapak Ibu? Pak Jarot ada nggak pernah dengar penyakit autis Pak? Nggak pernah. Zaman saya dulu nggak pernah Bapak Ibu. Saya dengan Pak Jarot selisih 2 tahun Bapak Ibu. Saya adiknya Pak Jarot. Jadi Bapak Ibu, zaman-zaman kita nggak ada penyakit autis Bapak Ibu. Mulai ada handphone, mulailah ada penyakit autis. Mulai ada penyakit-penyakit hiperaktif. Kenapa? Karena saat ibunya hamil, itu menggunakan gadget lebih dari 3 jam. Itu sudah dicek, di riset di Belgia, 12.000 anak dicek. 12.000 anak yang autis dites, ternyata rata-rata ibunya waktu hamil menggunakan gadget lebih dari 3 jam per hari. Nah, ini jadi masalah Bapak Ibu ya. Jadi perhatian buat para teman-teman di sini yang punya anak ataupun Anda sendiri sedang hamil, batasi pemakaian handphone. Jangan sampai lebih dari 3 jam. Karena kalau enggak nanti janinnya bisa terganggu. Ya, kemudian bayi prematur itu juga salah satu bisa efek daripada gelombang elektromagnetik yang mengerikan. Kemudian resiko CA, leukemia dan sebagainya itu sangat bisa terpengaruh sekali dengan adanya gadget. Ya, makanya orang-orang CA juga kalau bisa diet gadget. Nah, dulu pernah ada itu artis ya yang di Amerika, Selena Gomez kalau nggak salah, pernah dengar Bapak Ibu? Dia juga kena satu atau imun atau apa masalah juga yang sangat berat ya penyakitnya. Dia sampai diet ataupun diet gadget. Dia tidak pegang handphone, tapi asistennya yang bacakan berita-beritanya. Asistennya yang baca, dia yang disampaikan, kemudian dia balas lagi melalui asistennya. Dia sama sekali tidak dekat, tidak pegang gadget. Cuma hanya dari asistennya saja yang menyampaikan berita-berita dan dia balas aja suruh asistennya. Sampai kayak gitu dan sekarang sudah membaik Bapak Ibu dengan mengurangi gadget Bapak Ibu. Ya. Tapi sekarang ini memang berat gitu kalau kita lepas dari gadget Bapak Ibu masalahnya. Kemudian anak-anak. Nah, tumbuh kembangnya anak pun sangat terganggu Bapak Ibu. Saya berapa kali melihat anak-anak juga yang sampai matanya berkedip-kedip kedut-kedut sendiri Bapak Ibu. Sudah berapa orang kita lihat ya. Anak 10 tahun, 7 tahun, kedut-kedut sendiri. Kenapa? Sarafnya keganggu karena lihat HP terus Bapak Ibu. Ya. Nah, ini sudah terjadi, bahkan ada yang sampai tidur pun keluar air matanya berdarah Bapak Ibu. Waktu diperiksa ke dokter mata, ternyata katanya ini pecah pembuluh darahnya karena apa? Ada gangguan karena gelombang elektromagnetik. Oleh dokter mata disampaikan seperti itu. Jadi Bapak Ibu ini memang cukup mengerikan, ya nggak kelihatan, tapi ini harus kita antisipasi. Bapak Ibu kalau mekanismenya adalah karena dari alat elektronik ini
memancarkan gelombang elektromagnetik, sedangkan gelombang elektromagnetik itu ada radiasinya. Radiasi kepapar ke kita, kitanya akan menjadi sel-sel kita melemah, Gauss-nya kita terlalu rendah, ya, komunikasi sel memburuk, makanya muncullah sakit. Tadi kan sudah sampaikan, imun menurun, ya kan, daya tahan tubuh terganggu, ya, sel-sel kita melemah, voltase turun, otomatis kita jatuh sakit. Nah, Bapak Ibu, fakta fenomena tadi saya bilang anak-anak, Bapak Ibu lihat sendiri ya. Mungkin ini foto-foto yang saya ambil, ini foto di kantor nih Pak. Waktu itu ada orang tuanya, saya foto sempat di orang tuanya sedang facial ya, anaknya main gadget Bapak Ibu, ini baru 3 tahun ini Bapak Ibu, ya. Handphonenya gede lagi. Wah, ini kalau kita lihat seperti ini mengerikan Bapak Ibu. Nah, masalahnya, anak-anak itu justru akan lebih berbahaya, kenapa? Karena kalau kita lihat gambar ini Bapak Ibu, ini kalau rangka kepala anak-anak ini masih lemah Bapak Ibu. Kalau dia masuk penetrasinya si radiasi itu sampai ke tengah ini Bapak Ibu, sampai bahkan 3/4-nya kena. Kalau anak yang ini anak 0 sampai 5 tahun. Nah, kalau di atas ya 10 years old, kalau 10 tahun ke atas kenanya segini. Nah, kalau adult yang sudah dewasa kenanya cuma segini Bapak Ibu, sekali paparan. Ya, ini sudah diuji coba, sudah ada risetnya, sudah ada scan-nya juga Bapak Ibu dengan aurameter semua sudah kelihatan. Jadi Bapak Ibu bisa kita lihat di sini, anak-anak sangat berbahaya. Dampak radiasi justru lebih berbahaya untuk anak kecil. Yang kita ini udah keras Bapak Ibu, ini rangka kita punya tengkorak ini dan dia bisa menahan. Tapi kalau anak-anak masih tipis dan dia akan kena lebih dalam lagi Bapak Ibu. Ya, nah ini yang kita harus waspadai dan kita punya ini perlu perhatian ya, kita harus sampaikan kepada anak-anak kita juga ya, bahayanya. Nah ini sekarang saya ulang lagi bahwa radiasi itu sudah setara dengan racun, ya, setara dengan pestisida. Radiasi sudah dianggap racun, toksin, dan itu setara dengan pestisida, yaitu karsinogenik 2B, sumber dari WHO. Mari kita putar videonya mungkin bagi yang belum sempat melihat tadi ya. Oke. Untuk mengirimkan sinyal saat berkomunikasi dari perangkat yang satu dengan yang lain, handphone mengeluarkan gelombang elektromagnetik yang ternyata setelah diteliti di University of Arizona, gelombang tersebut dapat mengakibatkan penyakit-penyakit yang berbahaya. Gelombang elektromagnetik yang dikeluarkan dari handphone tersebut dapat menembus ruang hampa udara, dan radiasi yang diterima secara kumulatif dapat menimbulkan penyakit diantaranya seperti kanker otak, tumor otak, Alzheimer, kehilangan konsentrasi, dan yang paling ringan adalah dapat menyebabkan sakit kepala. Setelah dilakukan berbagai macam penelitian, WHO dengan 31 ilmuwan dari 14 negara akhirnya menyatakan bahwa radiasi handphone sudah tergolong dalam karsinogenik kategori 2B, yang artinya bahayanya sama seperti bahan pestisida untuk tanaman atau gas pembuangan dari bensin. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, karsinogenik 2B adalah seperti pestisida ataupun timbal yang dari pembuangan gas ataupun asap kendaraan bermotor. Wah, mengerikan Bapak Ibu ya. Kalau ini sudah jadi satu toksin yang berbahaya sekali. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, kita harus tahu bahwa radiasi sudah jadi toksin. Nah, ini kan kita mau detox Bapak Ibu, masalahnya kalau detox itu gimana? Kita kalau pakai raw meal untuk detox segala macam toksin bisa, pakai super green food untuk detox logam berat. Tapi kalau untuk detox ini gimana Bapak Ibu? Ya, susah juga untuk detox radiasi ini. Nanti kita punya alatnya untuk menangkal. Nah, oke, kita akan lanjutkan. Jadi radiasi sama dengan toksin Bapak Ibu, dan toksin itu adalah sebagai sumber penyakit, betul ya? Kalau kita tahu toksin itu menyebabkan sumber penyakit maupun radikal bebas, ya. Toksin apa saja? Alat yang memberikan pancaran radiasi yang berbahaya Bapak Ibu. Satu handphone, ya, tablet, netbook, ya, dan itu sudah sering kita pakai. Lalu radio dan pemancar radio. Lalu televisi dan video game itu juga memancarkan radiasi. Komputer, laptop, nah, infrared, ya, kemudian lampu pijar,
lampu merkuri, lampu bandara itu kan terang sekali. Peralatan medis termasuk ronsen, alat kemoterapi, peralatan operasi itu semua mengandung radiasi. Sinar X, laser, sinar gamma, infrared itu semua juga ada radiasinya. Satelit, peralatan ruang angkasa, mesin pemanas shower, ya itu juga semua mengandung radiasi. Lemari pendingin, microwave, air conditioner, AC, setrika aja Bapak Ibu sama juga semua ada radiasinya. Setrika listrik ya, mesin jahit juga sama. Menara-menara pemancar ya itu juga semua ada radiasinya. Ruang sauna juga ada radiasinya Bapak Ibu. Ini semua kita hidup di dalam lingkungan ini Bapak Ibu. Kita nggak bisa hindari, kita sering pakai, kita sering ada di situ. Nah makanya bagaimana nih kita untuk solusinya? Bapak Ibu kalau kita lihat radiasi, handphone yang kita pakai itu tergolong kecil Bapak Ibu. 27 sampai 45 Gauss. Ini ukurannya Gauss ya. Naik pesawat 50 Gauss. Televisi LCD 500 Gauss. Microwave Bapak Ibu berapa? 2000 Gauss. Yang paling tinggi Bapak Ibu hair dryer. Ternyata radiasi paling tinggi adalah hair dryer itu 20.000 Gauss. Nah, jadi Bapak Ibu bayangkan kita manusia 2 Gauss, ini sudah 10.000 kalinya. Maka rambut aja bisa pecah Bapak Ibu. Sehelai rambut bisa terbelah 2 Bapak Ibu karena pemanasan dari hair dryer itu. Jadi Pak, handphone kecil ya. Betul, handphone kecil, tapi masalahnya berjam-jam Bapak Ibu. Masalahnya sering dan dekat dengan kita. Memang handphone kecil, tapi kita sering dan setiap hari berjam-jam. Ini masalahnya. Kemudian kalau kita lihat elektronik yang lain, setrika, jarak 10 cm, 30 cm, 50 cm. Nah, kalau 50 cm, 0. Tapi kan nggak mungkin kita pakai setrika jauh-jauh gitu Bapak Ibu. Ya kan, harus deketan juga kita nyetrika. Vacuum cleaner, ya. Juicer juga ada radiasinya. Kompor listrik, mesin cuci, mesin jahit, mesin fotokopi, monitor komputer LCD, radio sekaligus jam waker aja ada Bapak Ibu radiasinya itu. Nah, ini jadi kita hidup di dalam alat-alat ini semua Bapak Ibu. Ini faktanya yang ada. Kemudian bagaimana solusinya? Oke, pertama solusinya adalah batasi pemakaian HP atau alat elektronik. Batasi. Itu yang terbaik. Jadi batasi pemakaian HP untuk anak-anak ya. Ada jam-jamnya gitu ya, diatur oleh orang tuanya tentunya. Tapi masalahnya begitu ribut anaknya dikasih apa? Dikasih HP lagi, diputerin lagi YouTube Bapak Ibu ya. Jadi anteng lagi anaknya. Masalahnya seperti itu Bapak Ibu, saya lihatnya mau sih dibatasin, tapi kalau ribut terus bingung juga. Akhirnya dikasih HP, solusinya diam dan dia bisa kerja yang lain. Tapi kan masalahnya radiasi masuk ke dalam tengkorak otaknya itu luar biasa Bapak Ibu bahayanya. Oke. Nah yang kedua, solusinya kalau kita memang nggak memungkinkan untuk membatasi pemakaian ini, kita gunakan alat penangkal radiasi. Alat penangkal radiasi namanya KK Life Force, dibuat di Amerika, ya karena memang teknologi Amerika sudah bertahun-tahun lebih awal daripada kita menggunakan HP, ya kan? Kita zaman mobil handphone yang gede-gede segede apa itu Bapak Ibu, yang segede botol minum aja itu handphonenya mereka mau di sana mau kapan punya, kita baru muncul waktu itu baru mulai Ericsson namanya dulu mereknya, ya Bapak Ibu kalau ingat. Tapi hanya untuk telepon sama SMS nggak ada yang WA dulu. Nah, Bapak Ibu gunakan alat penangkal radiasi KK Life Force yang mengandung energi skalar. Nah, apa sih energi skalar? Jadi energi skalar itu akan bisa menangkal si radiasi itu. Dari mana energi skalar? Energi skalar adalah energi yang terbentuk karena interaksi gelombang-gelombang elektromagnetik di alam yang dipancarkan berlawanan arah 180 derajat ya, 180 derajat sehingga tidak memiliki panjang gelombang. Jadi mereka zero point energy disebutnya. Zero point energy, tetapi mereka memiliki medan energi. Jadi energi skalar ini unik ya, nggak punya panjang gelombang, tetapi dia memiliki medan energi. Nah ini seperti ini, kalau kita cek dengan aura meter ya. Dan penemunya, foundernya adalah apa? Nikola Tesla. Kalau Bapak Ibu pernah dengar merek mobil listrik yang saat ini sedang banyak dipakai di dunia, orang terkaya di dunia namanya Elon Musk, itu adalah produsennya Tesla. Tesla itu dari nama Nikola Tesla, seorang Yugoslavia Bapak Ibu ya. If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration. Jadi
Nikola Tesla itu ya foundernya ataupun bapak dari energi skalar dunia, Bapak Ibu. Kalau kita lihat pakar-pakar energi skalar di dunia, ini dia. Ini adalah Nikola Tesla, orang Yugoslavia, ya. Dari Serbia juga ada, dan Andrea Puharich dari Amerika, Dr. Glenn Rain ya dari Amerika. Ini adalah pakar-pakar energi skalar di dunia, ya. Jadi Bapak Ibu, Nikola Tesla adalah nama dipakai sekarang untuk anak mobil listrik, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, riset-riset yang diadakan juga sudah sangat banyak, jurnal-jurnalnya, The Language of Our DNA, dengan hubungan DNA dengan scalar energy, ini sangat bisa berpengaruh kepada DNA kita. Makanya, menggunakan scalar energy yang tepat bisa memperbaiki masalah CA, bisa memperbaiki masalah penyembuhan masalah kanker, karena berhubungan dengan DNA, ya. Karena hubungan antar selnya akan menyamakan frekuensi dengan adanya scalar energy ini, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan dengarkan, saya akan putar cukup banyak video Bapak Ibu untuk malam ini, ya. Jadi Bapak Ibu bisa nonton langsung. Apakah KK Life Force itu, apa saja manfaatnya, kita nonton videonya. Oke? Oke. Oke, sebentar, saya share dulu. Bentar, ini saya akan putarkan dengan memberikan layar. Sebentar. Sudah terlihat Bapak Ibu? Dengan produk sejenis lainnya. KK Life Force terkomposisi dari energi skalar murni. Tanpa tambahan FIR atau far infrared, ion negatif, dan magnet. Energi skalar murni mempunyai manfaat yang sangat mengagumkan bagi penyembuhan. Energi skalar dapat ditransfer melalui media apapun, sekalipun isolator, seperti plastik, kertas, kayu, atau tisu. Produk tahan lama. Energi skalar ditanamkan pada media serat karbon KK Life Force yang berdiameter sangat kecil antara 0,005 sampai 0,01 mm yang sifatnya ringan, kuat, tahan panas, kompak, tahan karat, dan tahan air. Serat karbon sangat stabil dan tidak terpengaruh oleh perubahan temperatur dan tekanan, sehingga bertahan lama sepanjang polimer karbon tidak hancur. Energi skalar pada KK Life Force dikuatkan dengan vibrasi atau getaran. Jika diselaraskan dengan bunyi atau nada tertentu, akan memperkuat harmonisasi keseimbangan energi organ tertentu. Misalnya, jika diiringi nada C dan sekrois, bermanfaat bagi sistem otot. Energi vibrasi juga membuat energi skalar dapat ditransfer via telepon atau handphone. Sumber frekuensi ini berasal dari Schumann frekuensi dan rainforest frekuensi yang tidak dapat didengar oleh manusia. KK Life Force memiliki efek satu arah, yaitu hanya dapat memancarkan energi skalar ke dalam tubuh, tidak menerima energi negatif dari tubuh dan atau lingkungan sekitarnya, sehingga tidak dapat menimbulkan efek negatif bagi yang memakainya. Mengubah struktur air menjadi heksagonal. Energi skalar dapat segera mengubah struktur air yang rusak menjadi air yang sehat.
Manfaat utama KK Lifehouse: meredam bahaya radiasi frekuensi elektromagnetik. KK Lifehouse dengan segera menyeimbangkan medan energi skalar tubuh yang dapat meredam efek radiasi elektromagnetik dari handphone, televisi, microwave, hairdryer, dan berbagai alat elektronik lainnya. Meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Setiap sel sehat menghasilkan energi listrik dengan tegangan antara 70 hingga 90 mV. Jika voltase sel melemah, maka fungsi jaringan atau organ atau sistem yang dibangun sel juga ikut melemah. KK Lifehouse akan memperbaiki voltase sel sehingga stamina dan daya tahan tubuh menjadi lebih baik. Melindungi DNA dari kerusakan. DNA merupakan bagian yang sangat vital sebagai pembawa informasi dalam duplikasi sel. Kerusakan DNA dapat mengubah kode genetik dan memicu mutasi sel yang dapat memicu kanker, tumor, dan penyakit genetik lainnya. KK Lifehouse memperbaiki dan menjaga vibrasi, medan energi, dan voltase sel pada kisaran normal sehingga mencegah DNA dari kerusakan dan mutasi sel. Mutasi DNA mudah terjadi bila voltase sel lemah dengan kisaran 15 hingga 20 mV. Memperlancar sirkulasi darah dan oksigenasi tubuh. Dengan menggunakan KK Lifehouse, sel darah yang tadinya lengket satu sama lain menjadi terpisah. Ini akan membantu melancarkan sirkulasi darah, mengoptimalkan oksigenasi tubuh. Dengan demikian, KK Lifehouse dapat mencegah dan membantu terapi penyakit stroke dan jantung, bahkan yang telah menjalani pemasangan stent atau ring, serta alat pacu jantung. Meningkatkan fungsi saraf otak dan memperbaiki komunikasi antar sel. Energi skalar pada KK Lifehouse akan menyeimbangkan medan energi di otak serta memperbaiki transmisi saraf sehingga membantu meringankan tremor, mencegah pemburukan Parkinson, Alzheimer, demensia atau pikun, serta menekan gejala autis. Lancarnya transmisi saraf juga akan melancarkan komunikasi antar sel atau jaringan. Ini penting sehingga organ agar dapat bekerja sama karena kerja sel atau organ saling tergantung satu dengan yang lain. Memperbaiki penyerapan nutrisi di tingkat sel. Perbaikan vibrasi sel dan voltase sel akan meningkatkan permeabilitas dinding sel sehingga memaksimalkan penyerapan zat gizi di tingkat sel. Ini sangat membantu terapi nutrisi yang sedang dijalani yang akan membantu pemulihan berbagai penyakit. Meredam stres dan membuat tidur lebih nyenyak. Energi skalar KK Lifehouse dapat menghambat peningkatan noradrenalin oleh sel-sel syaraf PC12 sehingga bermanfaat untuk mengurangi efek dari stres, meningkatkan konsentrasi, dan membuat tidur lebih nyenyak. Mengurangi nyeri atau kaku pada sendi. Energi skalar yang meningkat pada sel mengurangi nyeri atau kaku pada sendi. Pada penggunaan secara umum, skalar energi membantu mengatasi nyeri artritis, kesleo, luka memar, ketegangan, pembengkakan, tekanan darah tinggi, sakit kepala, nyeri haid, nyeri otot, nyeri pergelangan tangan, nyeri punggung, peradangan sendi, peradangan syaraf, peradangan pada tendon atau urat, dan memperbaiki sirkulasi darah. KK Lifehouse, be healthy, longevity, and be in harmony with your body energy. Ya,
Bapak Ibu, jadi kita sudah saksikan itulah KK Life Force ya, dari skalar energinya apa itu dan sudah dijelaskan mengenai kelebihan manfaat-manfaatnya Bapak Ibu. Oke, nah sekarang kita akan lanjutkan. Jadi kalau kita tadi sudah dengar Bapak Ibu manfaatnya, saya ulangi lagi di sini, mengurangi ataupun meredam ya dari frekuensi gelombang elektronik itu dengan, jadi kita meredam si radiasi itu. Seperti kalau hujan itu kita nggak kehujanan Bapak Ibu, pakai jas hujan kita ya, pakai ada payungnya, ada jas hujan, jadi kita nggak kena paparan hujan radiasi ke tubuh kita. Nah gitu. Hari ini saya pas sedang pakai KK Life Force Bapak Ibu, ya kan? Kenapa di depan saya ini semua laptop, WiFi, Pak Jarod juga pakai, ya, saya juga pakai. Ini bentuknya seperti ini Bapak Ibu yang saya pakai ini, ya. Nah ini juga untuk meredam radiasi itu. Kemudian meningkatkan energi sel kita diseimbangkan sampai kisaran 70-90 milivolt per Gauss, Bapak Ibu. Kemudian meningkatkan energi kovalen hidrogen pada DNA kita, ya, mencegah mutasi DNA juga, ya. Kemudian meningkatkan permeabilitas dinding sel ataupun memudahkan menyerap nutrisi. Jadi kalau kita makan nutrisi-nutrisi akan mudah terserap karena si dinding selnya akan lebih mudah dibuka, ada energinya begitu Bapak Ibu di dalam sel tubuh kita. Meningkatkan sistem detoks tubuh juga, membantu sirkulasi darah, fokus mental otak kita, mencegah Alzheimer tadi masalah Bapak Ibu, demensi juga ya, karena sel-sel saraf ini berhubungan dengan energi kita juga Bapak Ibu. Meredam stres karena berhubungan dengan sistem limbik kita, ini akan membantu meredam stres. Mudah tidur lebih enak lagi Bapak Ibu, mudah tidur, yang tadinya sulit tidur akan lebih mudah tidur dan tidurnya bisa lebih nyenyak lagi. Kemudian mencegah pembentukan sel-sel CA tentunya ya, karena kalau terlalu rendah voltase tubuh kita, maka dia akan mudah aktif sel CA-nya ya. Nah, alat pengukur energi skalar seperti ini Bapak Ibu ya, human emanation seperti ini, GDV namanya, gas discharge visualization. Baru bisa diukur, alatnya besar Bapak Ibu, nggak mudah dibawa-bawa. Jadi ini tersendiri alat pengukur energi skalar. Jadi bukan ukur, di luar suka ada yang ukur ion, beda sekali Bapak Ibu, bukan ion, karena memang energi skalar bukan ion. Alatnya seperti ini untuk pengukur energi skalar Bapak Ibu ya. Kemudian kirian fotografi device untuk melihat foto aura juga bisa kita lihat dari sini Bapak Ibu ya. Orang yang tanpa menggunakan KK Life Force sepertinya nggak berbentuk Bapak Ibu, tapi kalau sudah pakai akan lebih seimbang energi dengan energi skalarnya, dia akan lebih seimbang dan akan lebih terlihat lebih jelas Bapak Ibu posturnya. Nah, mengapa harus KK Life Force Bapak Ibu? Karena saya punya singkatan. Kenapa harus KK Life Force? Karena 3M. Nah, 3M. Apa itu 3M Bapak Ibu? M yang pertama adalah menyehatkan. Nah, tadi sudah jelas Bapak Ibu, menyehatkan itu dengan apa tadi? Untuk radiasi, mencegah radiasi ke sistem tulang kita, sendi, ada vibrasi dan sebagainya. Tadi sudah disampaikan di video Bapak Ibu ya. Nah, ini menyehatkan. Nah, kalau Bapak Ibu mau dengar pakar-pakar, pendapat para pakar ya, yang sudah langsung mempraktekkannya dan langsung menguji cobanya, kita nonton lagi video ini Bapak Ibu. Jadi jangan kata payos, tapi kata-kata pakar ini Bapak Ibu, pakar elektronik, pakar dari kedokteran ya, akan menyampaikan di video ini. Saya bagikan. Nah, dalam dunia elektro, saya merasakan kemajuan teknologi secara langsung maupun tidak langsung membahayakan kesehatan kita. Sekedar Anda ketahui, pantaran gelombang elektromagnetik atau EMF dari alat elektronik ini dapat berakibat kurang baik untuk sel di tubuh kita. Sebuah lembaga di Amerika menyatakan bahwa dalam satu kali masa pantaran, tubuh manusia dapat menetralisir EMF sebesar 2 miligauss.
Padahal semua peralatan elektronik memancarkan radiasi EMF lebih jauh di atas itu. Pendek kata, hampir semua alat elektronik di sekitar kita memancarkan EMF yang bisa membahayakan kesehatan dan memberikan pengaruh kurang baik pada sel-sel di tubuh kita. Belakang ini, dengan kemajuan ilmu fisika, para ahli dapat menyatukan energi yang bersumber dari human resonance dan nature rainforest yang menghasilkan energi skalar yang bersesuaian dengan tubuh kita, lalu memasukkannya ke dalam polymer karbon yang terbukti dapat menangkal bahaya EMF. Saya menilai aplikasi energi skalar dalam kakak LIFORCE ini sebagai suatu terobosan yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Energi skalar dalam KK LIFORCE sangat nyata. Ini akan terasa dari perubahan yang Anda rasakan setelah menggunakan kalung energi skalar ini, seperti yang saya rasakan, yaitu ketenangan, stamina tetap baik. Saya membenarkan bahwa energi dalam kakak LIFORCE ini ada dan sangat berguna untuk melindungi kita dari pancaran EMF. Pastikan Anda juga menggunakan KK LIFORCE untuk kesehatan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu, aku diperkenalkan oleh Dr. Tahir Abdullah tentang produk energi skala KK LIFORCE. Setelah itu aku cobakan ke beberapa rekan sejawat dan pasien yang ada di rumah sakit Tajudin Halik ini yang mempunyai keluhan. Alhasil mereka dalam waktu singkat mempunyai manfaat yang menakjubkan sekali. Ada yang punya gejala stroke merasakan ada perbaikan yang cukup signifikan. Ada juga yang merasa kekurangan dengan memberikan produk KK LIFORCE, kekurangan itu akan hilang. Ada yang merasa stamina bertambah lebih baik. Makanya itu saya sarankan bagi Anda yang mempunyai keluhan karena penurunan fungsi organ yang sangat bisa dibantu dengan menggunakan KK LIFORCE ini. Selamat mencoba KK LIFORCE. KK LIFORCE bekerja sebagai penyeimbang medan energi yang mempengaruhi keseimbangan fungsi organ, jaringan, dan sel di dalam tubuh kita. Dengan demikian, dengan selalu memakai KK LIFORCE, keseimbangan yang harmonis akan tercapai di dalam tubuh kita, sehingga kita juga akan mendapatkan kesehatan yang optimal. Beberapa waktu lalu, saya didatangi teman untuk memperkenalkan suatu produk yang bisa membantu memperbaiki kesehatan lewat pancaran energi dan vibrasi. Setelah dicoba di lab saya, ternyata memperlihatkan perubahan sirkulasi darah yang awalnya terjadi perlengketan sel darah merah. Setelah menggunakan alat KK LIFORCE, maka terlihat sel darah merah bercerai satu sama lain. Kemudian hal lain yang terlihat yakni radikal bebas jadi berkurang setelah pemakaian KK LIFORCE. Untuk ibu-ibu sekalian, alat tersebut sangat bagus untuk pencegahan terjadinya penuaan dini akibat radikal bebas. Di sini saya anjurkan bahwa untuk mencegah terjadinya stroke karena penyumbatan, maka LIFORCE tersebut perlu dipakai sebagai pencegahan dini. Semoga Anda sehat dengan KK LIFORCE.
karena estetikanya juga bagus, banyak artis yang menggunakan Bapak Ibu, banyak public figure yang menggunakan ya. Ada ini Bapak Ibu kalau lihat ini ada Atta Halilintar ya, YouTuber, ada artis Angelina yang pemain harfa ya. Kemudian banyak sekali yang ini public figure. Nah, ini penyanyi juga. Nah, ini bisa membantu energi juga untuk nyanyi Bapak Ibu. Jadi kita bisa naikkan oktav ya. Untuk yang senang nyanyi, oktav bisa naik Bapak Ibu karena voltase kita naik Bapak Ibu. Ya, ini sudah banyak yang pakai ya. Ini dari Ungu, ini ada dari Maya ya. Ini sudah banyak artis-artis yang pakai. Kemudian juga kalau kita lihat di sini public figure lain, Pak Sandiaga Uno juga sudah pakai Bapak Ibu ya. Pak Sandiaga Uno sudah cukup lama, mungkin 2 sampai 3 tahun yang lalu sudah pakai ya. Kemudian ini Andre Taulani, Giselle ya, penyanyi-penyanyi juga, tapi juga ada tukang bubur Bapak Ibu. Tukang bubur juga pakai ya. Karena apa? Harganya terjangkau. Petani juga ada Bapak Ibu yang pakai ya. Banyak sampai di pelosok-pelosok juga udah banyak yang mulai pakai Bapak Ibu. Karena semua udah pakai gadget Bapak Ibu. Mereka sadar, tahu ya untuk kepentingannya melindungi tubuhnya dan memperkuat selnya. Jadi kayak tukang bubur ini Bapak Ibu, ini lagi jadi kuat Bapak Ibu untuk dorong-dorong gerobaknya Bapak Ibu. Ya, luar biasa ya. Nah, ini adalah bisa digunakan atau dipakai oleh semua golongan. Nah, kalau dibandingkan dengan kalung kesehatan lain, kan Bapak Ibu juga mungkin sering lihat di TV ataupun di yang lain-lain ditawarkan. Nah, apa sih perbedaannya dengan kalung kesehatan lain? Ya, nah ini kita punya tabel ini Bapak Ibu. Parameternya kalau energi skalar dibanding dengan yang ion atau anion dan yang infrared. Karena yang banyaknya itu adalah seperti ini Bapak Ibu, ada 3. Selain skalar ada anion dan infrared. Kalau kita bandingkan, ini adalah dari sumbernya, skalar adalah 2 gelombang yang mengisi energi, tapi dia 0 point. Kalau anion itu bisa dari batu-batuan atau alat pembuat ion, ya. Nah, kemudian apalagi kalau infrared itu dia juga ada yang, nah ini batu-batuan banyak juga dari germanium, ya pun turmalin dan sebagainya Bapak Ibu. Mungkin turmalin ya kalau untuk infrared. Kalau germanium ada ionnya. Kemudian kekuatan gelombang. Nah, kekuatan gelombang skalar itu mengisi ruangan, ya, mengisi gelombang, perantara, dan mengisi benda. Jadi, energi skalar ini bisa mengisi ruangan, gelombang, dan mengisi benda. Kalau ion hanya mengisi ruangan tertutup, kemudian infrared hanya pada badan saja, ya. Kemudian kapasitas perlindungan radiasinya gimana? Sampai tingkat DNA sel kalau skalar energi. Kalau ion tidak fokus gelombang elektromagnetik. Dia lebih fokus kepada peredaran darah Bapak Ibu. Ya, nah ini yang perlu Bapak Ibu tahu dari segi perbedaannya. Kemudian apalagi Bapak Ibu kalau kita lihat lainnya, nah ini untuk kapasitas perlindungan radiasi sampai tingkat DNA, kalau untuk yang infrared mudah terganggu efek gelombang lain. Kalau reaksi bagi tubuhnya gimana Bapak Ibu? Untuk energi skalar dia lebih cepat, langsung bereaksi. Kalau anion agak lambat, perlu proses dulu. Kalau infrared juga nggak terlalu cepat. Nggak secepat dengan skalar energi Bapak Ibu. Itu ada perbandingannya. Lalu kemudian yang ion itu seperti apa Bapak Ibu? Ini dia. Yang mirip-mirip modelnya tetapi beda. Kalau kita skalar energi, kalau mereka ion. Bagian belakangnya dibalik Bapak Ibu. Kalau yang kita bagian belakangnya serat karbon, kalau ini belakangnya adalah ion. Ya, warnanya hitam. Ya, kehitaman seperti ini. Kalau yang kita tuh serat karbon, serat-serat begitu, ada kotak-kotaknya. Oke. Nah, itu adalah untuk M yang kedua Bapak Ibu. Jadi M yang pertama menyehatkan, M yang kedua mewah. Pertanyaan saya, kalau mewah itu mahal atau murah Bapak Ibu? Biasanya kalau mewah itu kesannya selalu mahal ya. Rumah mewah, mobil mewah. Tapi KK Lifeforce ini M yang ketiganya murah Bapak Ibu. Loh, kok bisa dibilang murah gimana? Emang berapa sih harganya? Nah, Bapak Ibu kalau kita lihat sekarang masuk kepada harga, disebut murah. Kenapa murah ya? Karena berapa sih harga KK Lifeforce? Kok tadi tukang bubur aja bisa beli gitu ya? Nah, itu Bapak Ibu petani juga bisa beli. Berapa sih harga KK Lifeforce? Harga KK Lifeforce ini Bapak Ibu. Harga satuannya adalah 1,6 juta untuk yang model stainless steel atau yang lapis rose gold 1,7 juta. Nah, wah, harga 1,6, harga 1,7 itu termasuk murah atau mahal Bapak Ibu? Nah, kalau kita tanya mahal atau murah, kita lihat pemakaiannya berapa lama. Tadi kan sudah disampaikan bahwa ini bisa dipakai seumur hidup dengan jangka waktu yang panjang sekali. Ya, saya sudah pakai lebih dari 10 tahun, Bapak Ibu. Ini Leontin saya ini, KK Lifeforce, kalung KK Lifeforce saya ini.
Jadi yang berfungsi bukan rantainya Bapak Ibu, tapi leontinnya ini Bapak Ibu, ya. Dan dia juga ada bentuk gelang, ya. Nah, Bapak Ibu kalau kita lihat 1,6, 1,7 lumayan juga harganya. Nah, kalau kita bandingkan Bapak Ibu dengan pemakaian yang jangka panjang sampai seumur hidup, susah ngitungnya. Dianggap aja 10 tahun Bapak Ibu. Kalau 1,6 juta dibagi 10 tahun, jadi setahunnya berapa Bapak Ibu? Cuman 160 ribu rupiah setahun. Coba kita bagi 12 bulan Bapak Ibu. Kalau dibagi 12 bulan hanya 13.300 rupiah per bulan. Lalu kalau kita bagi 30 hari, jadi hanya 450 rupiah per hari. Makanya tukang bubur langsung ngitung. Oke lah, saya investasi kesehatan saya Bapak Ibu. Karena hanya 450 rupiah per hari, saya bisa lebih kuat, lebih sehat, ya terlindung daripada berbagai radiasi yang ada di lingkungan kita Bapak Ibu. Bayangkan, ya dengan 1,6 juta, 450 rupiah per hari. Sekarang sudah jelas Bapak Ibu ya, bahwa memang 3M-nya KK Life Force jelas, menyehatkan, mewah, murah. Oke. Nah, Bapak Ibu mau promo? Ya, oke, sekarang sampai sini dulu aja mungkin ya, sebelum promo Bapak Ibu ya. Nanti kita ngobrol dulu, kalau sekarang manfaat-manfaat, mungkin ada yang mau tanya jawab. Saya kembali kepada Pak Jarod, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jos. Tadi saya sempat mati ya, lupa saya nggak colokkan kabelnya ke sumber listrik. Jadi laptopnya tahu pet di depan saya, waduh, mati. Ya, saya mau tunjukkan aja. Saya dulu punya kalung ya. Ini mahal juga sebenarnya nih. Tapi ini ion negatif ya. Lalu ketemu Pak Jos, dijelasin yang tadi, ya udah sekarang pakai yang ini nih. Ini pakai di luar. Saya biasanya pakainya di dalam. Ini yang dari KK yang energi skalar, karena tadi ada tabel-tabel perbandingan tadi. Yang ini ya sudah terlanjur beli, ya sudah saya masukkan tas saya aja, paling enggak ya lumayan lah ada tambahan gelombang gitu ya. Terus ada apa lagi di tas saya gitu ya. Di tas saya masih punya lagi, bentar, ada di dompet saya ini ya, ini ada kartu. Nah kalau ini ion negatif, ini kartu anggota dari KK, kalau beli paket bisnis tapi ya, kalau reseller nggak dapat. Beli paket bisnis dapat kartu ini, dan ion negatifnya cukup kenceng loh. Ini kemarin pas ada acara temu darat PHS, ada orang yang bawa alat untuk mengukur ion negatif. Ini sekitar 2000 skala ya. Jadi cukup tinggi. Dan ini gratis ya. Ini saya masukkan di dompet saya ya. Satu ya, saya punya kartu ya. Tak tunjukin dulu di sini deh gitu ya. Terus ini di HP saya bagian belakang ada kartu yang lain lagi nih, satu. Lah HP saya kan 2. Ini di HP-nya lagi nih ada lagi, cuma itu plastiknya butak gitu ya. Jadi lo kok bisa punya 3 kartu? Kan bisa daftar 3 member. Jadi ya anak saya daftar di bawah saya, tapi dia ya namanya anak muda, ngapain bawa gitu, tak suruh bawa, ya ntar aja dah, ntar aja, ya udah aku bawa aja. Paling enggak saya punya HP, tak taruh di kartu belakangnya itu ion negatif ya, di dompet, karena dompet pasti di mana-mana bawa juga satu kartu ion negatif. Nah, tapi yang saya pakai sekarang adalah kalung yang energi skalar. Terus terang pertama kali saya lihat demonya itu yang waktu di Temu Darat PHS Medan ya, belum lama ketika bapak-bapak tanpa kalung ya didorong gampang jatuh gitu ya. Begitu pakai kalung gini, keseimbangannya kuat banget gitu. Wah, saya makin yakin aja makainya nih, wah nanti bisa gerakan-gerakan body stretching yang angkat kaki, angkat tangan itu, wah. Lenturnya lebih Pak, betul Pak Jarod. Nambah kelenturan Pak. Ya, keseimbangan dan kelenturan. Jadi kalau ikut senam yang ini bunyi ketak-ketak itu bunyinya hilang gitu. Ya paling nggak rasa sakitnya berkurang kan. Jadi kalau saya double ya. Saya juga pakai produk yang far infrared itu untuk kaos kaki, celana dalam, tapi bukan dari KK Indonesia ya. Itu saya juga memakai ya menambah deep sleep. Jadi ya semua yang untuk kesehatan, kalau saya itu ya kalau memang bisa membeli ya saya beli, tapi kalau enggak ya teman-teman bisa pilih urutan prioritasnya ya. Tapi ini termasuk yang untuk
penting juga, dan sekali beli seumur hidup kan ya, ya puluhan tahun lah ya, maksudnya kalau tadi masa pakainya berapa tahun Pak? Selamanya Pak, seumur hidup Pak. Ya jadi benar ya, kayak seumur hidup, karena kalau katakanlah bisa 50 tahun, kita kan hidup mungkin nggak 50 tahun lagi. Atau mas 100 tahun kita hidup nggak salah. Diwariskan Pak, bisa diwariskan. Ya, dari saya itu aja ya. Oke, sebentar saya lihat di tanya jawabnya. Kayaknya sudah ada juga yang bertanya. Ada beberapa pertanyaan. Oh, mungkin pertanyaan yang dari, ada nih masih. Karena kalau saya dari mati itu hilang, tapi ternyata nggak hilang ya. Ini ada pertanyaan, apa ada yang jual rantainya pendek? Karena saya yang lalu beli di Green Garden rantainya panjang. Saya beli yang rose gold. Kalau rantai kan bisa bisa diganti kan ya Pak ya? Yang penting kan rantainya kan cuma rantai aja ya? Betul, jadi untuk rantai bisa diganti dengan emas, silver, atau tali juga boleh, Bapak Ibu. Dan buat tadi Ibu yang bertanya mengenai sudah pakai di Green Garden ataupun sudah beli di kantor kita, kalau Ibu mau yang pendek ataupun ukurannya ada SML, Bapak Ibu bisa beli langsung di kantor, kurang lebih harganya Rp100.000. Oh, pas waktu beli, kalau sekarang beli bisa pilih SML-nya ya? Ada betul. Kurang lebih harganya antara 100 atau 150 ribuan gitu, kurang lebih segitu harganya. Tapi itu bahannya stainless ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu kalau punya rantai emas, rantai perak, rantai tali juga banyak yang pakai, anak-anak muda tuh pakai tali, Bapak Ibu juga keren ya. Yang tali warna hitam itu yang bisa diatur-atur ukurannya. Nah, itu juga bisa. Karena yang penting itu adalah liontinnya. Di sini ini untuk menggantung dekat dengan jantung. Begitu. Oke. Pertanyaan berikutnya, kalau sudah pasang ring jantung, apa boleh pakai kalung ini? Boleh. Ring jantung, alat pacu jantung, nggak ada masalah. Tidak masalah. Jadi, sudah banyak kawan-kawan saya juga yang pasang ring, sudah pasang ringnya 6 bahkan Bapak Ibu. Tapi nggak ada masalah, malah lebih enak dia justru badannya, jadi lebih mencegah justru ya, di samping makanan-makanan sehat yang lainnya dikonsumsi. Iya. Pakai kalung ini sehat selalu, tetap harus makan, makan minum mah. Kalung tidak menggantikan makan minum, kalung tidak menggantikan tidur, kalung tidak menggantikan antioksidan. Tujuannya tadi energinya dilancarin sehingga antioksidan makanannya lebih mudah di metabolisme ya. Sama juga olah nafas nggak menggantikan tidur, tetap aja harus tidurnya tetap 8 jam atau minimal 6 jam ya. Tapi olah nafas membuat tidurnya lebih deep sleep gitu ya. Oke. Nah, tadi Bapak yang atau Ibu yang menanyakan mengenai masalah alat ring jantung ataupun alat pacu jantung, kalau untuk yang magnet, kalau yang jenis-jenisnya kalung itu memang nggak boleh kalau magnet ya. Karena dia kan logam, kalau dengan logam dia akan menarik gitu. Tapi kalau ini bukan logam, bukan magnet Bapak Ibu, energi skalar yang sangat ramah dan memang energi alam. Jadi untuk ibu hamil juga boleh pakai, ya, anak-anak kecil boleh pakai. Jadi anak kecil kan kita sekarang semua pakai HP Bapak Ibu, bahkan ada bayi yang dipakein Bapak Ibu. Takut radiasi karena di rumahnya banyak wifi, bayi belum main handphone aja udah dipakein Bapak Ibu oleh orang tuanya. Senang si bayi nggak ngerti apa-apa, pokoknya dipakein aja. Ya, karena memang supaya terlindung gitu. Sangat concern orang tuanya. Baik. Ada yang nanya apakah ada yang jual rose gold? Maksudnya kalau kita beli aja di link online kan semuanya tersedia stoknya Pak ya? Ya betul, ada semua di linknya Pak Jarod dan kawan-kawan yang mengundang Bapak Ibu juga semua sudah tersedia. Ya, jadi ada apotek PAS dan jaringannya. Jadi sekarang yang menjadi reseller atau member apotek PAS sudah banyak banget ya. Jadi setiap teman-teman yang belum menjadi reseller atau member bisa membeli dari siapa saja ya, yang dikenal aja. Misalnya katakanlah yang saya ingat aja ya, misalnya Bu Korita di Magelang, Pak Anto di Solo, Bu Tutik di Bogor. Nah, masih banyak lagi ya. Yang saya sering post linknya itu, Anda kalau misalnya kenal, misalnya kenalnya itu saya Bu Korita di Magelang, tapi saya tinggal di Surabaya. Dari Surabaya Anda bisa beli dari linknya Bu Korita di Magelang. Anda di Makassar, Anda bisa dari link saya, walaupun link saya tinggal di Jakarta, link saya bisa dibeli dari Makassar, dan waktu di Makassar membeli nanti minta dikirim dari gudang Makassar. Jadi ongkos kirimnya murah ya. Jadi linknya ini milik siapapun, dia lintas wilayah
Ya, itu yang keren ya. Jadi yang penting Anda kenal dari siapa. Kecuali ya saya mah di PHS saya kenali Pak Jarod, ya udah japri saya aja. Itu pun nanti kalau saya kelebihan poin saya biasanya akan berikan juga ke jaringan di bawah saya ya, supaya di jaringan di bawah saya naik peringkat ya. Jadi teman-teman bisa kontak siapa saja ya. Ya. Oke, ini ada yang maksud saya rantai yang pendek. Oh, siapa yang jual rantai pendek bisa beli online juga nih Pak ya? Bisa di Di yang kantor ukuran ya? S ya, Bu. Kalau yang mau ukuran pendek artinya ambilnya yang S. Atau kalau misalnya sudah punya kalungnya, tinggal kalungnya aja ke kantor bisa, online bisa ya? Betul, betul, bisa pilih. Oke, tinggal login aja langsung beli. Ya, nanti ada ukuran SML, tinggal pilih, Bu. Ya. Kesulitan dengan aplikasinya, kontak saya juga saya bantu lah. Ya. Terus ada yang tanya apa KK Lifeforce kan banyak macam yang bagus, yang mana sesuai selera Bapak Ibu ya, sesuai selera Bapak Ibu. Yang kalau cowok kebanyakan sih yang kotak atau bulat ya, agak besar. Tapi kalau cewek macamnya boleh, ada yang model hati, ada yang model oval, bulat, apapun boleh kalau cewek sih. Tapi kalau dan gelang itu hanya untuk cewek. Kalau cowok jarang yang pakai gelang, ataupun bahkan sama sekali nggak ada ya. Bentuknya macam-macam itu kan hanya artistik aja ya. Artistiknya kekuatannya sama. Besar kecil juga sama Bapak Ibu, tidak ada pengaruh. Jadi apakah kecil yang besar lebih pengaruh kuat? Tidak. Kalau skalar energi tidak seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi tidak ada pengaruhnya. Kalau pakai double Pak? Pakai double ya sebenarnya memang akan lebih membantu, tapi efeknya pun tidak sampai 2 kali lipat begitu. Satu aja udah cukup kok. Kalau kita pakai satu kalung, satu gelang pun itu akan membantu menambah 30% lah. Jadi nggak 100%. Kan ada juga tuh produk apa namanya, sabuk. Ada sabuknya boleh. Nah kalau sabuk itu lebih ke, tapi sabuk itu saya nggak tahu masih dijual di ini nggak ya, di aplikasi nggak, karena itu tinggal sedikit dan memang sabuk itu, sabuk itu dia lebih ke laki-laki, pasti sabuknya model laki-laki dan itu berhubungan dengan daerah reproduksi cowok. Oke, jadi kayak tapi itu memang nggak terlalu banyak lagi. Jadi memang sepertinya di aplikasi nggak tahu masih ada nggak pilihannya. Sepertinya udah nggak ada. Tinggal buat bonus pencapaian ya. Betul, sebagai satu penghargaan aja buat pencapaian gitu. Ya. Untung udah saya tembus. Habis sudah laris banget itu dulu. Ya. Oke, ini pertanyaan lagi belum ada pertanyaan lagi. Kalau Pak Jus ada yang mau disampaikan lagi tadi, kayaknya masih ada yang mau disampaikan. Oke. Harga tadi sudah saya jelaskan. Terakhir harga satuan, kemarin saya sambung dengan harga promo. Harga promo biasanya kan orang-orang tuh pengennya promo gitu. Kalau nggak satuan gimana gitu ya. Satuan aja udah murah ya Pak Jarod ya. Hanya 450 per hari, ini dengan harga 1,6 juta saya ngitung ini. Dipakai 10 tahun. Jadi harga 1,6 juta kalau dipakai 10 tahun sama dengan Rp450 per hari. Nah, apalagi kalau ada harga promo Bapak Ibu. Bapak Ibu mau promo kan pasti tentunya. Nah, kalau misalnya mau ambilnya promo, silahkan. Ini saya sampaikan. Promonya ini Bapak Ibu. Nah, ini ya pilihannya. Promo untuk acara malam ini Komunitas PHS. Per 2 piece. Nah, kalau 2 piece dikali 1,6 kan 3,2 juta Bapak Ibu. Betul ya? Kan satunya 1,6. Jadi kalau 2 piece itu 3,2. Nah, promo hari ini adalah 3,2, jadi hanya Rp2.150.000. Tapi ini model yang hanya ada silver atau kristal, tidak ada yang rose gold ya. Pilihannya 2 pieces ini boleh antara pilihannya yang silver, yang stainless maksudnya, dan atau kristal. Jadi, tapi kalau kristal ya, kristal dengan kristal lagi, jadi tidak kombinasi antara stainless dengan kristal. Kalau stainless dengan stainless lagi. Nah, jadi 2 piece harusnya 3,2 juta, jadi hanya Rp2.150.000, alias satunya cuma Rp1.075.000 Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu, ya kan promonya. Nah, jadi ini pilihan-pilihannya Bapak Ibu. Nah, model-modelnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kombinasinya 2 piece itu seperti ini Bapak Ibu, ya. Kalau yang stainless dengan stainless, yang ada onyx dengan onyx modelnya, warna-warna kehitaman seperti itu, tidak pakai bling-bling, istilahnya tidak pakai American Diamond-nya, tidak banyak American Diamond. Lalu kalau yang kristal Swarovski, Bapak Ibu lihat yang di poin 9, 10, 11, itu misalnya hijau dengan merah, biru dengan merah, ya, biru dengan hijau.
Atau yang sebelah kanan ini kombinasi antara leontin dengan gelang. Jadi kalau leontinnya merah, gelangnya merah gitu kan. Ini ibu-ibu lah senangnya seperti ini pasangan-pasangan. Jadi Bapak Ibu satu set seperti ini juga harganya harusnya 3,2 jadi 2.150.000. Masih free satu kartu ion yang tadi Pak Jarod pakai tuh. Yang kartu ionnya ada di dompet dan di mana-mana itu dapat juga free ini. Ya, jadi Bapak Ibu dengan membeli 2 piece harganya 2.150.000 dan inilah pilihannya ya. Nanti bisa dijapri kalau Bapak Ibu tinggal ke pengundang Anda, saya mau lihat dong yang pasangannya apa, tinggal nanti masuk ke di link masing-masing sudah ada pilihannya semua ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal pilih aja mau yang mana, langsung transaksi di sana. Oke? Baik, itu saja Pak Jarod yang mau saya sampaikan. Terakhir, harga promo kejutan buat para teman-teman yang hadir malam ini, yang masih setia bersama kita nih. Nah, jadi yang sudah live mungkin nggak kedengeran promonya. Kalau masih yang ada di sini dapat informasi promo nih, seru kan? Oke, gitu Pak. Oke, silver tidak luntur, tidak Bu, ini stainless steel. Ya, oke. Jadi ini silver tidak luntur karena apa? Karena stainless, gitu. Jelas. Kalau pakai rantai silver apa tidak luntur karena leontinnya rose gold? Tidak Bu, karena memang rose gold juga dari stainless tapi dia dilapis aja. Aslinya si rantainya itu juga stainless tapi dilapis rose gold. Kalau lapisannya bisa luntur Bapak Ibu, lapisannya tapi lama, asal jangan kena dengan parfum dan sebagainya. Terutama yang rose gold ya. Kalau yang rose gold itu kalau kena parfum kalau lama-lama misalnya bisa berkurang warnanya, tapi namanya lapisan gitu Bapak Ibu. Ya sama seperti kita pakai perhiasan atau aksesoris yang biasa, yang lapisan pun akan bisa berkurang sinarnya kalau kena parfum maupun kena dipakai mandi dan sebagainya, itu harus dilepas Bapak Ibu. Ya supaya nggak kenakan dengan shampoo, sabun dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu. Oke. Baik Pak Jarod, yang saya sampaikan seperti itu tadi untuk ininya, harga-harga sudah jelas semua. Apa ada pertanyaan lain mungkin teman-teman? Silakan. Saya lihat sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ya. Clear semua ya. Tinggal pilih modelnya. Nah. Oh, rantainya bikin alergi kah? Ada pertanyaan lagi itu muncul. Oke, jadi Bapak Ibu kalau ada yang alergi logam, ya alergi logam itu mungkin saja pada beberapa orang bisa terjadi kayak merah-merah. Tetapi kalau kita pakainya di luar jadi nggak nempel nggak di dalam Bapak Ibu akan lebih aman. Jadi seperti saya ini sekarang saya pakai nggak nempel dengan kulit saya Bapak Ibu. Saya pakai di luar. Saya masukkan ke kerah baju saya, ini sudah nggak nempel dengan kulit. Jadi nah, alergi, kalau ada orang yang alergi pakainya di luar saja Bapak Ibu, ya kan? Di luar juga bagus Bapak Ibu, bisa untuk sebagai aksesoris. Orang makan lihat, itu pakai apa sih? Nah, gitu. Jadi bahkan nanti bisa ikut beli Bapak Ibu. Nanti kalau udah ikut beli, nanti ada hitungannya nanti dengan Pak Jarod bisa dijelaskan atau oleh pengundang Anda nanti. Saya pakainya di dalam, ya tapi aman. Ya, tapi kalau mau dipakai di luar pasti acara PHS baru pakai di luar. Nah, banyak yang tanya Pak Jarod, pakai apa itu Pak Jarod? Tambah muda nih katanya Pak Jarod. Ya, jadi kalau mau dipakai di dalam boleh, pakai di luar boleh. Kan kadang-kadang ada orang yang beda-beda ya, misalnya ada yang laki-laki pakai kalung ya gitu, ada juga yang ngomongin gitu. Kalau saya kan kadang-kadang ya repot ya, jadi status sosial tertentu kayak saya ini kadang menghindari omongan. Ya, bisa lihat sih lah Bapak. Ya, tapi ya saya pakai di luar oke juga. Nah, sekali lagi yang soal tadi kan harga murah dan mahal itu tergantung dengan fungsi ya. Di jaringan lain, merek lain yang harganya lebih mahal juga banyak, tapi ya mayoritas ya harganya Sarser ya serupa sih sebenarnya ya. Cuma bedanya ada yang ion, ada yang skalar ya. Kalau saya punya kalung ion ya masa pakai 2 kalung ya, tak masukin di tas saja. Apalagi saya ini besok pagi aja ke Palu, Senin berarti balik lagi udah flat lagi. Padahal minggu lalu baru pulang dari Surabaya, sebelum Surabaya pulang dari Medan. Iya. Saya setiap bulan bisa 3-4 kali, jadi kalau bolak-balik PP jadi 8 kali, 6 kali, minimal 6 kali PP terbang ya. Maka saya pakai banyak. Dari dulu ada produk yang lain yang saya pakai, tapi yang bukan energi
skalar karena emang saya hidupnya traveling banyak banget, pesawat banyak banget. Belum lagi gadget dan laptop ya. Tiap pagi olah nafas aja ngesum. Makanya sekarang saya kalau olah nafas, teman-teman mungkin lihat kameranya saya matiin karena saya agak menjauh dan saya tidur terlentang di tempat tidur ya. Jadi menjauh dari laptop, nanti begitu sudah selesai baru saya dekat lagi ya. Mengurangin ya kontak dengan, tapi kan nggak bisa kalau nggak bisa dikurangi ya disiasati. Hidup ini kalau nggak bisa dihindari kan kita menyiasati. Kita nggak bisa menghindari polusi udara, kita nggak bisa menghindari stres, kita nggak bisa menghindari pertengkaran, kita nggak bisa menghindari keadaan, tapi kita siasati dengan misalnya olah nafas atau meditasi. Kita siasati dengan makan makanan sehat yang tinggi antioksidan. Kita nggak bisa makan makanan yang warnanya lengkap, ya kita siasati dengan suplemen raw meal, suplemen mentah ya, yang kemarin kita bahas. Jadi hidup ini karena kita nggak bisa menghindari kenyataan atau keadaan, yang kita bisa lakukan ya menyiasati ya. Kita nggak bisa hidup dalam kondisi ideal. Nah, kembali lagi itu soal harga. Tapi kalau teman-teman misalnya punya teman banyak, jaringan banyak, sebenarnya harga tadi ya bisa istilahnya balik modal ketika kita ngajak teman ya, ngajak teman atau ada teman-teman yang ikut membeli karena kita itu sebuah sistem sebenarnya kayak sistem gotong royong aja sih ya, nggak usah ngoyong-ngoyong kayak ngejar target misalnya ya. Kalau kecuali yang memang mau niat menjalankannya sebagai bisnis. Nah, saya udah pensiun nih mau jalan sebagai bisnis ya, lain lagi ceritanya ya. Simak pelajarannya, ikut Zoom-nya, ikut coaching-nya Pak Jos, ikut acara saya ya, mungkin pelan-pelan akan naik juga ya. Cara beli dengan promo yang tadi gimana caranya? Ya, belinya harus menghubungi orang yang Anda kenal. Jadi misalnya Anda ikut di sini diundang sama Bu Tutik Bogor, diundang sama Bu Korita, diundang sama Pak Ateng Surabaya, saya dikasih linknya. Nah, Anda hubungin yang mengundang, tapi kalau Anda yang undang saya, ya nanti japri saya berikan link pendaftarannya ya. Jadi ada link untuk daftar lalu beli. Misalnya itu daftarnya online, belinya online. Itu pun misalnya, aduh Pak, ini saya udah umur gaptek, ya udah kasih datanya ke saya input. Nanti Bapak Ibu tinggal transfer aja kalau punya e-banking, walaupun isi formulir gaptek tapi punya e-banking, ya nanti bisa aja saya isiin datanya sampai muncul virtual akunnya, lalu saya WA transfer ke sini gitu ya. Tapi itu ada batas waktunya. Ya kalau misalnya enggak, ya transfer ke saya, nanti saya yang atur sampai Bapak Ibu terima barangnya di rumah gitu ya. Jadi itu untuk memudahkan Bapak Ibu membeli. Kalau kesulitan dalam daftar mendaftar ngisi data secara online ya. Jadi hubungin pengundang, teman yang dikenal, atau hubungin saya. Ya, terima kasih. Kita pas waktunya jam 9. Memang ini paling ideal ya. 7:30 mulai, jam 9 selesai. Bagi saya ideal karena jam 10 saya tidur. Pak Jarod besok ke Palu ya Pak Jarod ya? Ya, besok pagi. Jadi besok pagi nggak ada olah nafas ya, teman-teman. Libur saya udah umumkan di WA Group ya. Saya besok jam 6.30 udah mesti berangkat ke airport. Berarti saya olah nafas sendiri ya sambil siap-siap. Makasih Pak Jos. Ke Palu berapa jam Pak? Terbangnya 2,5 jam kalau nggak salah. Ya, hampir sama kayak Medan, lebih jauh dari Medan sedikit ya. Soalnya Palu udah agak Sulawesinya ke tengah atas ya Pak ya. Sambil ini tadi juga sambil Zoom sambil web check in nih biar dapat nomor depan. Iya. Selamat jalan Pak Jarod. Berangkat 8:30 sampai sana jam 11 waktu Indonesia, berarti 10, 2,5 jam, samalah kayak ke Medan, lebih sedikit. Medan 2 jam, Medan 2 jam, ini 2,5 jam, yang direct flight 2,5 jam. Oke, baik, selamat jalan dan sukses semua untuk teman-teman. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Jos, teman-teman, selamat malam. Semoga bermanfaat, bye. Ya.